Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'du. Bang Haji kan kemarin nangis tuh di acara NU ya. Dan dari menangisnya itu di sebelahnya ada Habib, kemudian ada perkataan I love you full begitu ya dari Habib, karena ada perkataan dari Rhoma Irama itu uhibbukum begitu. Aku mencintai kalian, ya mencintai antum lah begitu, mencintai engkau. Nah ini kan jadi rame tuh di media sosial. Oh Rhoma Irama tobat, kemudian Mukimat nggak terima bahwa Rhoma Irama itu taubat. Malah saya bingung ini Rhoma Irama itu tobatnya dari apa begitu. Nah ini supaya kita bisa agak clear ya, supaya kita agak bisa jernih di dalam melihat perkataan, kita harus bedakan antara fakta dan opini. Jadi sebetulnya gampang sih ya. Kalau misalkan mau tabayun, orangnya kan masih hidup tuh. Ya tinggal datengin aja, tanya. Ya, kalau misalkan Rhoma Irama itu bukan orang yang suka menyimpan kegaduhan begitu, ya harusnya ngomong Rhoma Irama itu maksudnya apa ngobrol itu. Nah, ini kan gaduh nih di netizen. Ada yang bilang Rhoma Irama tobat, ada yang bilang itu cuman air mata buaya begitu, ada yang bilang itu cuman sarkasme dan lain sebagainya. Padahal orangnya masih hidup. Ya. Ya tinggal tanyakan, kemudian banyak simpang siur seperti ini, kalau memang ada niatan baik dari Rhoma Irama pasti menjelaskan posisinya itu. Jadi ini susahnya ya. Makanya Wahabi-Wahabi itu lucu juga gitu. Mereka suka menukil perkataan orang-orang terdahulu, menukilan zahirnya, kemudian langsung diterjemahkan tanpa mengetahui apa murad dari orang yang mengeluarkan perkataan itu. Jadi memang di sini susahnya ya. Orang masih hidup aja susah diminta keterangannya, apalagi orang yang sudah tidak ada begitu. Makanya di dalam tauhid jangan taklid ya. Nah, ala kulli halin. Jadi kita pisahkan antara fakta dan opini. Ini saya sudah mencatat ya beberapa fakta. Ini sudah yang akan saya sebutkan ini beberapa kalimat ke depan ini tidak bisa dibantah karena ini adalah fakta yang dibicarakan oleh Rhoma Irama. Kalau mau ya lihat saja videonya sendiri, kemudian lihat transkripnya. Yang saya lihat transkripnya, yang saya catat ini sampai menit kelima lah. Saya tonton semuanya sudah, itu hampir 2 kali saya tonton. Dan luar biasa sekali ya, Rhoma Irama itu bukan orang sembarangan begitu. Nah cuman itu nanti video yang lain lagi. Sekarang mah kita mau membahas ininya dulu, supaya tidak terjadi kesimpang siuran. Jadi coba dilihat videonya, kemudian diaktifkan transkripnya. Di situ akan terlihat fakta-fakta yang dibicarakan oleh Rhoma Irama. Nggak susah sebetulnya. Nanti kita akan bisa membedakan mana yang fakta, mana yang opini. Jadi yang dikatakan Rhoma Irama itu seperti ini. Satu ya, sebelum bercerita tentang seni. Nah ada perkataan itu. Saya tidak mengutip kata per kata begitu ya, karena bisa diakses sendiri transkripnya seperti apa. Jadi cuman yang saya katakan di sini nisbahnya itu fakta ya. Jadi Rhoma Irama itu mengatakan sebelum cerita tentang seni. Jadi ngobrolin nasab itu sebelum menceritakan tentang seni. Jadi memang tujuan ngobrolnya itu mau membicarakan seninya, mau membicarakan bagaimana berdakwah dengan seni. Dalam kasus ini dengan lagu begitu. Nah faktanya itu sebelum cerita tentang seni. Itu yang dikatakan Rhoma Irama. Kemudian perkataan selanjutnya, seluruh Indonesia bahkan dunia tahu apa yang saya bicarakan di podcast, terutama tentang polemik nasab. Nah ini ada penjelasan tentang nasab sedikit sebelum masuk pada maksud. Jadi ini muqaddimah yang tidak ada hubungannya dengan maksud ya. Kalau di dalam kitab itu ya, itu kan suka ada muqaddimah tuh. Muqaddimah itu kadang ada yang berhubungan dengan maksud, ada yang tidak berhubungan dengan maksud. Nah kalau orang ini berbicaranya dia kalau orang ini berbicaranya dia itu baligh, ada kesusastraan yang dalam, dia tidak akan memberikan muqaddimah yang tidak ada kaitannya dengan maksud. Jadi harusnya itu kalau maksudnya mau membicarakan tentang seni, muqaddimahnya itu harusnya yang berkaitan dengan apa yang akan diucapkan. Nah apabila dia akan membahas tentang seni, tetapi muqaddimahnya malah membahas tentang podcastnya, itu namanya marketing. Itu opini saya ya. Cuman faktanya Rhoma Irama itu mengucapkan muqaddimah yang tidak ada hubungannya dengan maksud. Kemudian
Dia mengatakan, saya selalu menekankan di awal podcast tanpa kebencian, tanpa kepentingan, kecuali hanya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Pada endingnya saya selalu mengatakan semua pihak harus muhasabah, yang mana goalnya adalah ukhuwah Islamiyah. Kemudian beliau itu mengutip ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Nah itu. Ini masih menjelaskan posisi itu ya, posisi Rhoma Irama tentang podcastnya. Jadi dia itu mengatakan, saya selalu menekankan di awal podcast tanpa kebencian, tanpa kepentingan. Nah itu mungkin faktual atau tidak perkataan Rhoma Irama itu, ya tinggal dicek satu-satunya podcast yang berhubungan dengan nasabah alwi. Apakah kata-kata itu selalu diucapkan atau tidak? Apabila selalu diucapkan berarti perkataannya benar. Apabila tidak selalu diucapkan maka perkataannya majaz. Kita tidak katakan salah begitu ya. Karena di dalam ilmu fikih ya di dalam ilmu lughah ini dipakai. Cuman ala kulli halin begini. Faktanya Rhoma Irama mengatakan bahwa pada setiap podcastnya itu selalu diawali dengan tanpa kebencian dan tanpa kepentingan, kecuali hanya illa begitu, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Nah ini yang mau saya masukkan begitu ya. Jadi Rhoma Irama itu punya anggapan bahwa semua yang dikatakan di dalam podcast mengenai Bani Ba'alwi itu adalah perkara yang hak. Itu kata kuncinya tuh. Ini jangan main-main bawa ayat Al-Quran itu ya. Ini al-haq itu pakai alif lam, watawasau bil haq. Al-Haq itu salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Haq itu. Jadi kalaupun mau dipakai maknanya secara umum, Al-Haq itu harus perkara yang benar pada senyatanya, bukan perkara yang benar menurut kamu. Jadi kalau mau pakai ayat ini bisa dipakai pada perkara yang misalkan ya, saya mengatakan perkara yang benar 100%. Kemudian mengakibatkan kegaduhan. Itu nggak masalah pakai ayat ini. Saya kan punya dalilnya apa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ini boleh. Misalkan ini contoh saya mengatakan bahwa orang Nasrani itu kafir. Yang mana orang Nasrani kan nggak mau disebut kafir, misalkan maunya disebut non muslim. Atau saya katakan Buddha Hindu itu kafir. Itu kan sudah kenyataannya seperti itu. Tanyakan kepada ulama kitab-kitab klasik mana yang mengatakan Nasoro itu Hindu Buddha itu bukan kafir, tanyakan. Nggak ada yang nyebutin bukan kafir. Itu sudah keluar dari had muslim secara qat'i. Nah itu berkata seperti itu sudah hak, sudah benar pada kenyataannya. Makanya tatkala yang hak itu dilontarkan kemudian timbul keributan. Oh ini kan negara Pancasila. Ya kan kita cuman bilang orang Kristen kafir terus apa? Emang sudah kenyataannya seperti itu. Itu sudah hak, itu sudah betul. Jadi gaduh gara-gara perkataan yang hak, yang benar pada kenyataan, bukan benar hanya menurut kamu. Ya itu sudah konsekuensinya nggak jadi masalah. Jadi Rhoma Irama ini dia sudah keluar dari tujuannya sendiri. Nah ini makanya jadi orang tuh nggak boleh bodoh ya. Saya tidak mengatakan Rhoma Irama itu orang yang tidak soleh. Saya itu dari perkataannya. Jadi gimana ya? Saya itu bisa membedakan lah antara yang fakta dan yang opini. Saya juga bisa membedakan mana yang berasal dari sangkaan orang dan mana yang pura-pura begitu. Rhoma Irama ini nggak ada kepura-puraan. Ya, beliau itu ya punya teman banyak habaib tapi berani berkata seperti itu. Saya mah salut begitu ya dengan keberaniannya. Sama aja sama si Gurgem berani ya, cuman bodoh begitu. Ya, di mana kebodohannya? Ya di sini kebodohannya itu. Perkara yang tidak qat'i diucapkan membuat gaduh, padahal kata Rhoma Irama itu harus wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berarti kan jangan tercerai-berai. Ya kalau jangan tercerai-berai, perkara yang tidak qat'i jangan dibahas. Begitu. Makanya harus tahu dulu. Makanya pesantren sekolah jangan belajar cuman dari panggung ke panggung ke panggung ke panggung terus nemuin ustad tanpa belajar dengan dari bawah begitu, dari tauhid dulu yang benar ke fikih, ke usul fikih. Apalagi kalau misalkan sampai dengan alatnya bakal cerdas. Ya, kalau nggak seperti itu, ya akhirnya seperti ini. Acak-acakan antara apa yang dilakukan dengan tujuan kontradiktif. Begitu, ya. Jadi tujuannya itu
Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Tetapi yang diucapkan perkara yang mukhtalafun fih. Kalau mukhtalafun fih, malah mukhtalafnya juga dakik gara-gara si Imad doang. Dari dulu mana yang nyebutin Ba'alwi bukan dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Enggak ada. Lah kenapa kalau enggak mau terpecah belah? Si Imad ya katakanlah, kata kamu si Imad itu ulama. Si Imad itu ya ulama. Syekh Nawawi Al-Bantani ya ulama. Ibnu Hajar Al-Haytami ya ulama. Kurang apa begitu? Lah kita katakan Gus Bah lah, Gus Bah juga ulama. Oh nanti kan itu bukan ulama nasab. Emang si Imad ulama nasab? Bukan juga begitu. Ya. Jadi saya kadang-kadang emosi nih kalau ngobrolin kayak gini. Sebel orang ngelihat kebodohan orang itu kok kebangetan begitu ya. Ini nih, masya Allah, masya Allah. Jadi jangan pakai ayat ini kalau mau begitu ya. Karena ini al-haq belum al-haq yang kamu katakan itu. Hei Roma Irama, itu bukan al-haq. Ya itu cuman sangkaan kamu saja benar. Kalau cuman sangkaan kamu benar, jangan diumbar ke masyarakat begitu. Akhirnya menjadikan perpecahan. Nah, kemudian ya dia itu mengatakan begini, ini tanpa kepentingan, ya. Jadi tanpa kebencian. Nah, tanpa kebencian, ya itu saya mah percaya aja ya bahwa Roma Irama itu mengatakan tanpa kebencian, tapi karena hasutan, begitu. Jadi dia tuh dihasut, nggak tahu lah sama orang-orang di sekelilingnya itu siapa. Dia kena hasutan sampai ngomong kayak gitu. Lah kok ngomong DN Aidit itu Ba'alwi, gimana ceritanya begitu? Ya, ngomongin PKI itu gimana sih? Ceritanya gimana Roma Irama itu? Kalau memang nggak mau bikin perpecahan, nggak usah ngomong kayak gitu. Masya Allah. Kemudian fakta yang selanjutnya, saya sering meneteskan air mata pada podcast karena ada kondisi yang luar biasa. Padahal habaib itu sahabat gue semua. Ya di sini nangisnya nih, ini sambil nangis nih ngomongnya Roma Irama itu, kemudian dia itu istighfar. Ya, nah faktanya ya ini nggak bisa dibantah faktanya mah. Faktanya dia mengatakan saya sering meneteskan air mata. Saya percaya aja lah, nggak kelihatan juga, soalnya kan pakai kacamata begitu di podcastnya. Karena ada kondisi yang luar biasa. Nah maksud kondisi luar biasa ini saya nggak paham maksudnya apa. Nah, ini terlalu umum bahasanya. Padahal habaib itu sahabat gue semua. Nah, entahlah ya cara menafsirkannya bagaimana. Ini orangnya masih hidup sebetulnya. Harusnya ditanyakan sendiri ke Roma Irama maksudnya itu apa. Lah cuman mungkin karena saya ini tidak menemukan sama sekali permintaan maaf kepada habaib dalam pengertian telah melontarkan fitnah. Karena memang Roma Irama tidak merasa itu adalah kebohongan begitu. Jadi nggak ada tuh kata-kata minta maaf selama ini saya sudah memfitnah, itu nggak ada. Jadi mungkin yang dimaksud di sini itu Roma Irama merasa bahwa Ba'alwi ini bukan dzurriyyahnya Rasulullah. Kemudian pada kenyataannya juga banyak habaib itu yang memang secara akhlak jauh dari akhlaknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian itu menjadi menjadi dorongan kepada dirinya untuk mengatakan bahwa habaib ini begitu dan begini. Nah, mungkin ya inginnya Roma Irama itu para habaib menerima dengan lapang dada begitu. Oh ya sudah, ini perkataan benar, kita muhasabah, makanya nanti di akhir ada perkataan supaya kita kembali masing-masing muhasabah begitu. Mungkin itu maksudnya, tapi nyatanya malah lain, malah dimusuhi begitu sama habaib. Saya katakan begini ya. Ya wajar lah begitu, orang yang tahu nasab itu keluarganya sendiri kok. Lah kamu itu diputusin dari ibu kamu gimana rasanya tuh? Ya. Oh iya kan saya tahu pasti itu ibu saya. Kata siapa? Kata itu ibu kamu bukan begitu. Mau nggak kamu diomongin kayak gitu? Ya. Itu ibu kamu bukan begitu. Kan kata ibu saya itu anaknya. Siapa tahu? Mau kamu diomongin kayak gitu? Orang tuh ya kalau udah nyebut saya itu anaknya siapa, percaya sudah begitu. Itu ajaran Islam walau diqqah. Meskipun itu tipis. Kamu itu Roma ya udah bikin banyak orang sakit hati. Sadar nggak sadar, udah masalahnya ini mukhtalafun fihi. Kalau kamu bilang mukhtalafun fihi, saya tegaskan sekali lagi ini qat'iyat. Begitu. Nah, kamu sih anaknya aja. Terus ya. Jadi
Kalau nangis nih nangis nggak tahu, nangis kayaknya nangis paradoks, nggak tahu lah, tanyain sama orang yang masih hidup tuh. Nah kemudian di sini, oke bib ana uhibbukum, terus nangis lagi. Jadi ada dilema mungkin dalam dirinya nih, apa, habaib itu ya begini dan begitu. Tapi saya harus mengatakan kebenaran, akhirnya nangis mungkin, wallahu alam, nggak tahu. Kemudian selanjutnya berdakwah dengan seni. Baru dimulai menit kelima tuh kesananya ngobrolin tentang seni ya. Ada tambahan lagi sedikit tentang habaib, cuman ya menurut saya itu nggak signifikan. Ala kulli halin begini ya. Ini kan gara-garanya begini, saya melihat komentar di bawahnya itu banyak yang mengatakan bahwa Rhoma Irama itu nangisnya nangis buaya begitu ya, apa, air mata buaya. Kalau saya melihatnya air matanya ya genuine begitu ya, itu asli memang air mata kesedihan. Lah cuman timbulnya air mata kesedihan itu dari apa? Saya tidak bisa memastikan ya, karena hati manusia itu ya siapa yang tahu begitu, saya nggak tahu. Mau menganalisa nebak-nebak ya bisa aja, cuman kemungkinan salahnya besar. Jadi ala kulli halin, apa ya, gimana ya, Rhoma Irama itu orang itu kan nggak ada yang jelek semua gitu, kalau jelek jelek semua nggak ada, yang bagus bagus semua juga jarang begitu dilihatnya. Cuman ya saya nggak mau jasanya Rhoma Irama yang besar itu tertutupi dengan satu kesalahan, meskipun kesalahannya besar begitu ya. Ini sekali lagi mungkin nanti saya bikinkan video bagian terakhir ya, besok atau nanti malam begitu. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.